Selamat datang kembali di video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan modul listrik statis dengan topik energi potensial dan potensial listrik. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah Anda diharapkan mampu memahami energi potensial dan potensial listrik, menghitung energi potensial dan potensial listrik. Nah, apa itu energi potensial listrik? Jadi, energi potensial listrik itu didefinisikan sebagai usaha ya. Jadi kita membawa muatan dari lokasi 1 ke lokasi 2 ya. Ini menggunakan rumus usaha ya, integral dari posisi 1 ke posisi 2 yaitu gaya dr cos theta, yaitu sudut antara perpindahan dengan gaya, tapi karena arahnya sejajar maka cos theta-nya 0 derajat, berarti nilainya 1 ya. Maka nanti kita dapatkan ya, gaya ini adalah gaya kolom, sehingga kita masukkan ke dalam integral ini, nanti kita akan dapatkan usaha dari 1 ke 2 adalah seperti ini. Ya, dan nanti usaha itu adalah nanti sama dengan perubahan energi potensial ya. Jadi dengan memasukkan tadi nilai usaha 1, 2 ini, maka kita dapatkan perubahan energi potensial dari 1 ke 2 adalah K Q0Q dikali 1 per R2 dikurang 1 per 1. Di mana yang suku pertama yang K Q0Q per R2 adalah energi potensial 2, sedangkan yang suku yang kedua yaitu K Q0Q dikali 1 per R1 namanya energi potensial 1. Sehingga nanti didefinisikan energi potensial adalah K dikali Q0 dikali Q dibagi R. Ya, di mana Q0 adalah muatan uji, Q adalah muatan sumber, ya. Sedangkan R adalah jarak antar dua muatan ya. Seperti itu. Satuannya nanti energi potensial itu adalah joule. Ya. Nah, kemudian apa itu potensial listrik? Potensial listrik merupakan perubahan energi potensial per satuan muatan ketika sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Jadi simbolnya adalah V, yaitu potensial listrik, itu sama dengan energi potensial dibagi muatan uji ya. Sehingga kita dapatkan dari rumus EP yang tadi ya, EP yang tadi ini, tapi ini dibagi dengan Q0, maka kita dapatkan V sama dengan KQ per R ya, di mana satuan potensial listrik adalah volt ya. Nah, potensial listrik itu satu besaran skalar. Jadi kalau ada banyak muatan, kita hanya perlu menjumlahkan saja, tapi perlu dilihat tanda muatan ya. Jadi kalau muatannya positif akan memberikan potensial yang positif, kalau muatannya negatif akan memberikan potensial yang negatif. Sehingga nanti kalau ada banyak muatan, kita lihat masing-masing muatan plus atau minus, lalu kita jumlahkan. Ya. Nah contoh ya, misal ada sebuah bola dimuati sampai bermuatan 4 kali 10 pangkat 6 mikrokolom. Ditanya hitung berapa potensial listrik pada jarak 0,2 meter dari muatan gitu ya. Kemudian pada titik yang berjarak 0,4 meter dari muatan gitu. Kemudian hitung beda potensial antara A dan B dan usaha dari A ke B. Ya, ini sini kita bahas ya. Jadi pertama kita hitung adalah mau tahu berapa potensial pada titik A. Sehingga rumusnya adalah K dikali Q dibagi jarak ke A. Ini tinggal masukin saja angkanya ya. Di mana K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Muatannya sebesar 4 kali 10 6, jaraknya kan pada ke A itu tadi 0,2 meter ya. Di sini dikoreksi ya, ini harusnya tidak pakai kuadrat ya. Sehingga kita dapatkan nanti potensial A adalah 1,8 10 pangkat 5 ya. Ini adalah harusnya simbolnya V ya. Demikian juga dengan VB ya, K dikali Q per RB ya, ini juga tidak pakai kuadrat. Maka nanti didapatkan potensial B adalah 0,9 kali 10 pangkat 5 volt. Ya. Kalau ditanya beda potensial ya, berarti kita tinggal, jadi VAB ini dibaca adalah beda potensial dari A ke B gitu ya. Berarti ini nanti selisih antara VB, karena dia berakhir di B ya, berarti VB dikurang VA, maka tadi VB-nya kan 0,9 ya, kali 10 pangkat 5, VA-nya 1,8. Nanti kalau kita hitung dapat minus 900 kali 10 pangkat 4. Minus artinya potensial B itu lebih rendah gitu ya. Sedangkan kalau usaha, nanti usaha itu ya sama dengan muatannya ya, muatan ujinya Q0 dikali dengan beda potensialnya minus 900 ya. Jadi nanti tinggal 1,6 kali 10 minus 19 dikali minus 910 pangkat 4 volt. Maka nanti kita dapatkan usahanya adalah minus 1,44 10 pangkat min 14 joule. Ya. Nah, hubungan antara medan dan potensial listrik. Jadi
kalau misalnya kita punya dua keping sejajar ini ya, yang satu muatannya plus, yang satu minus, maka nanti medan listriknya kan dari plus ke minus. Demikian juga keping plus minus ini punya beda potensial. Maka kalau kita tahu beda potensialnya berapa, kita bisa dapat medan listriknya. Di mana medan listrik adalah beda potensial antara A dan B ya, dibagi dengan jaraknya, jarak antar keping ini. Ya, ini adalah hubungan antara E dengan beda potensial. Nah, kita ingin tahu juga cara menghitung potensial pada bola berongga. Ya. Nah, di sini kita masukkan ya rumus potensial pada di dalam dan di kulit bola itu ternyata sama. Jadi di dalam bola itu potensialnya di titik manapun sama. Kenapa? Karena kan dalam bola itu tidak ada medan listrik seperti pada video sebelumnya itu ya. Karena tidak ada medan listrik, artinya tidak ada beda potensial di dalam bola. Artinya potensialnya selalu sama di titik manapun ya. Yang besar adalah 1/4 Pi epsilon 0 muatan bola dibagi R. Tapi ketika di luar bola, kan ada medan listrik ya, di mana juga nanti berarti ada nilai potensial yang nilainya tergantung jarak. Jadi nanti VB itu adalah titik di luar bola, yaitu K Q dibagi R ya, berarti, atau K itu kan 1/4 Pi epsilon 0 dikali Q per R. Ya, ini adalah rumus potensial pada bola berongga ya. Atau kalau digambarkan dengan grafik, kalau kita lihat ya, ini adalah grafik medan listrik ya. Ini adalah yang pertama, ini adalah titik di dalam bola. Jadi kita ingat kembali video sebelumnya. Di dalam bola itu karena tidak ada muatan, maka medan listriknya 0 ya. Ini kan garis merah ini adalah medan listrik 0. Tapi di permukaan bola ada muatan sehingga ada medan listrik dan nilainya akan berkurang ya. Karena makin jauh jarak, medan listrik akan berkurang. Ini adalah untuk medan listrik. Sedangkan untuk potensial, di dalam bola itu ada potensial, tapi potensialnya selalu sama. Ya, karena selama tidak ada medan listrik, maka tidak ada perubahan potensial. Jadi di sini digambarkan potensialnya akan sama. Lalu di luar bola, karena medan listriknya berkurang, maka potensialnya juga akan berkurang. Ya, ini adalah medan listrik dan potensial listrik pada bola berongga. Ya, berikut adalah referensi yang digunakan untuk video kali ini. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Kita akan bertemu pada video selanjutnya.